Pursuit of the Truth, Bab 12. Su Ming berpikir lama, tetapi dia tetap tidak bisa memahami efek dari debu penyebar. Dalam ingatan yang diperolehnya, dia hanya mendapatkan metode untuk membuat pil tersebut, bukan efeknya. Su Ming hanya meninggalkan tempat itu dengan sedikit ragu ketika matahari berada di titik tertinggi di langit. Mereka berlari kembali ke tempat di mana ia melakukan pemadaman air. Monyet kecil itu tidak tinggal lama. Ia berlari keluar segera setelah kembali ke gua. Su Ming merasakan semilir angin di kulitnya saat ia bersandar di dinding gunung. Di tangannya ada pil hijau dan ia mulai berpikir sambil memegangnya. Lalu apa gunanya? Baik meminum pil maupun mengoleskannya secara eksternal tidak berhasil. Dia mengerutkan kening. Dia akhirnya berhasil membuat pil-pil itu, tetapi dia tidak dapat menentukan efeknya. Hal itu membuat Su Ming merasa seolah-olah bulan terakhir telah sia-sia. Dia menatap pil-pil itu dan mengambil keputusan. Aku akan mencobanya sendiri. Mari kita lihat apa yang terjadi setelah aku menelannya. Su Ming adalah tipe orang yang tegas. Begitu dia mengambil keputusan, dia tidak pernah ragu. Dia dengan cepat memasukkan debu penyebar di tangannya ke dalam mulutnya. Pil itu langsung meleleh begitu menyentuh lidahnya. Rasa obat yang kuat memenuhi mulutnya dan berubah menjadi gelombang panas yang kuat yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun, rasa itu segera menghilang, dan Su Ming tidak merasakan banyak efeknya. Su Ming terkejut. Ia segera duduk dan bermeditasi, mencoba memadatkan darah di pembuluh darahnya. Namun, usahanya sia-sia. Keadaannya tidak berbeda dari sebelumnya. Ia masih merasa kekurangan darah di tubuhnya. Dia menjambak rambutnya, merasa frustrasi. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar merasa telah menyia-nyiakan bulan terakhir. Mustahil, pasti ada kegunaan lain. Su Ming kecewa tetapi dia tidak menyerah. Namun, seberapapun dia memikirkannya, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Satu-satunya yang bisa dia lakukan hanyalah menghela napas dan tertawa getir. Setelah beberapa saat, monyet kecil itu kembali dan mendekati Su Ming. Ia melompat-lompat sebentar sebelum melemparkan beberapa buah di depannya, lalu pergi lagi. Su Ming menghela napas. Dia lapar, jadi dia mengambil salah satu buah dan mulai berpikir sambil makan. 1, 2, 3. Sebelum menyadarinya, Su Ming bersendawa dan memuntahkan intinya. Dia mengelus perutnya dan mulai berpikir lagi. Pandangannya tertuju pada buah-buahan yang tertinggal di tanah dan tepat ketika dia hendak mengalihkan pandangannya, sebuah ide muncul di benaknya. Aku kenyang. Apa? Su Ming menatap buah-buahan itu dan segera mulai menghitung inti buah yang ia ludahkan ke tanah. Ada 15 buah semuanya. Ia merasa baru saja menemukan sesuatu yang penting. Jantungnya berdebar kencang karena kegembiraan. Aku selalu suka makan buah ini dan Xiao Hong selalu memetikkannya untukku, tapi aku tidak suka makan terlalu banyak sekaligus. Lagi pula, aku biasanya hanya merasa setengah kenyang meskipun sudah makan 10 buah, tapi barusan, aku hanya makan 15 buah dan aku sudah kenyang. Apakah karena nafsu makanku menurun? Atau mungkin, ada hubungannya dengan ini? Su Ming menjilat bibirnya. Dia ingat bahwa dia telah meminum pil debu penyebar sebelumnya. Mungkin debu penyebar sebenarnya adalah pil yang dapat menggantikan makanan, atau mungkin, debu penyebar dapat meningkatkan efek dari hal-hal lain. Su Ming merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia telah berpikir dengan cermat dan teliti tentang efek pil itu tetapi tidak mendapatkan petunjuk apapun. Sekarang setelah dia menemukan sesuatu, dia akan mengejarnya tidak peduli betapa konyolnya itu. Dia segera merangkak kembali ke lubang kecil yang dia gunakan hanya untuk meminum ramuan. Dia ingat bahwa dia masih memiliki sedikit air liur naga kegelapan yang tersisa. Ini adalah barang langka. Mustahil untuk mendapatkannya tanpa hujan dan dia enggan meminum sedikit yang tersisa. Dia segera memasuki gua. Su Ming mengeluarkan botol yang berisi beberapa tetes air liur naga kegelapan yang tersisa dari keranjang. Kemudian dia menelannya sekaligus tanpa ragu-ragu. Su Ming sangat akrab dengan air liur naga kegelapan. Hanya dengan beberapa tetes, dia langsung merasakan jejak dingin samar dari cairan itu menjalar ke seluruh tubuhnya sebelum meresap ke dalam darahnya. Sensasi dingin yang ditimbulkan oleh air liur naga kegelapan tiba-tiba meningkat sedikit, setidaknya 1 kali lipat. Mungkin tidak terlihat banyak, tetapi Su Ming benar-benar bisa merasakannya.
Saat rasa dingin menyatu dengan darahnya, rasanya darahnya mulai mendidih. Hal itu menyebabkan keempat wujud yang muncul bersinar merah darah saat ia mengendalikan aliran darah di tubuhnya. Setelah sekian lama, Su Ming membuka matanya dan menghela napas gemetar. Matanya dipenuhi kebahagiaan dan kegembiraan. Aku sudah menduga, tidak ada efek jika debu penyebar dikonsumsi sendirian, tetapi jika dikonsumsi bersama benda lain, maka efek dari benda-benda tersebut akan meningkat. Kelihatannya seperti efek sederhana, tetapi sebenarnya sangat luar biasa. Su Ming merasa semangatnya kembali bangkit. Proses menciptakan debu penyebar kini menjadi motivasi besar baginya. Ada 15 lubang kecil di pintu yang memberi saya cara untuk membuat debu penyebar. Saya harus menempatkan 15 pil ini di sana, tetapi saya bahkan tidak punya cukup untuk diri saya sendiri sekarang. Su Ming terdiam. Kemudian, setelah ragu sejenak, ia mengeluarkan serangkaian gumaman perlahan. Setelah mengambil keputusan, dia segera pergi ke kuali tandus dan mulai mengolah sisa ramuan dengan cara mencelupkannya. Selain mengolah ramuan herbal, ia juga menyuruh monyet kecil itu terus mencari ramuan herbal yang biasa dibawa kakeknya dalam bundelan besar. Kemudian, menggunakan metode yang ada di sukunya, ia menghancurkan ramuan herbal tersebut dan mengubahnya menjadi cairan sebelum meminumnya. Dengan bantuan debu penyebar, kecepatan latihannya meningkat lebih cepat. 2 bulan telah berlalu. Su Ming hampir tidak pernah meninggalkan gua selama 2 bulan itu. Gua api itu praktis telah menjadi rumah keduanya. Lokasinya tidak mudah ditemukan, oleh karena itu, Su Ming merasa nyaman berlatih di sana. Dalam 2 bulan itu, dia telah menyiapkan banyak debu penyebar. Dengan bantuan ramuan obat yang membantu meningkatkan laju peredaran darahnya, dia secara bertahap berhasil mewujudkan pembuluh darah kelima di tubuhnya. Pembuluh darah keenam juga mulai tampak samar-samar di tubuhnya. Jika ini berlanjut, maka akan segera terlihat jelas. Musim dingin telah tiba di luar. Gunung-gunung lain tertutup salju kecuali gunung api hitam. Salju akan mencair sebelum sempat menyentuh permukaan gunung. Karena itu, gunung tersebut diselimuti lapisan kabut tebal. Pemandangan itu tampak aneh jika dilihat dari kejauhan. Jika orang luar melihatnya untuk pertama kalinya, gunung itu pasti akan menarik perhatiannya. Su Ming tumbuh di sana, jadi pemandangan aneh gunung itu bukanlah hal baru baginya. Hari itu, Su Ming duduk dengan kaki bersilang dan cahaya merah darah sangat kuat di dalam tubuhnya. 5 pembuluh darah menjalar di seluruh tubuhnya seolah-olah memiliki kehidupan. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Saat cahaya merah darah terus menyebar di sekujur tubuhnya, keringat mengucur di sekujur tubuh Su Ming. Tubuhnya gemetar, tetapi wajahnya dipenuhi tekad. Ini adalah percobaan ketiganya untuk mewujudkan urat darah ke-6 selama setengah bulan terakhir. Setelah berhasil melakukannya, ia akan sukses menjadi seorang berserker tingkat 2 di alam pemadatan darah. Yang lebih penting lagi, dia akan dapat menggunakan seni berserker pertama. Itu adalah seni yang hanya dimiliki oleh suku mereka, sebuah seni yang dikenal sebagai pemakan roh. Jurus pemakan roh bukanlah jurus yang bisa digunakan tanpa persiapan. Beberapa bangkai hewan segar akan dibutuhkan. Dengan mengumpulkan darah berserker di dalam tubuh mereka, para praktisi dapat merasakan roh hewan yang telah mati dan mengeluarkannya untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri untuk sementara waktu. Hanya setelah mereka menguasai keterampilan khusus ini barulah mereka dikenal sebagai berserker. Mereka kemudian akan berbeda dari anggota suku lainnya. Mereka akan jauh lebih kuat. Setelah sekian lama, tubuh Su Ming terus bergetar. Cahaya merah darah yang mengelilingi tubuhnya perlahan menghilang dan kelima pembuluh darah di kulitnya juga kembali masuk ke dalam tubuhnya. Pembekuan pembuluh darah ke-6 kembali gagal. Su Ming menghela napas dalam-dalam. Setelah hening sejenak, dia mencampur ramuan obat dengan debu penyebar dan meminumnya sebelum melanjutkan latihannya. 1 bulan lagi berlalu. Seluruh gunung naga kegelapan tertutup lapisan salju yang tebal. Kabut yang menyelimuti gunung api hitam juga semakin tebal. Bahkan panas pun seolah menghilang dalam cuaca seperti ini. Musim terdingin tahun ini akan segera tiba. Namun bagi Su Ming, ini adalah momen terpenting. Ketekunannya dalam berlatih, ditambah dengan persediaan ramuan dan debu penyebar, meningkatkan kecepatan latihannya secara eksponensial di alam pemadatan darah. Urat darah ke-6 telah muncul dan berada pada momen manifestasi yang kritis.
Monyet kecil itu juga menolak keluar rumah di musim dingin. Seluruh tubuhnya berwarna merah dan itu membuatnya sangat mencolok di tengah salju. Bahkan jika bukan musim dingin, ia tetap harus bersembunyi. Ia berjongkok di samping Su Ming dan menguap sambil memperhatikannya. Tiba-tiba, monyet kecil itu mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi tatapan tajam dan telinganya berkedut. Suara-suara samar terdengar masuk ke dalam gua dari luar. Yuci, apa kau yakin batu langit tumbuh di sini? Kita sudah mencari di tempat ini selama setengah hari dan masih belum menemukannya. Apa kau yakin informasi yang kau dapatkan benar? Suara itu terdengar dingin dan monyet kecil itu gemetar begitu mendengarnya. Tidak mungkin. Aku ingat pernah melihat semak-semak tanaman itu, itulah sebabnya aku menggunakan seni berserker untuk menyembunyikannya. Seharusnya sudah tumbuh sekarang. Anggota suku lainnya sering datang ke sini untuk mengumpulkan ramuan. Mereka pasti bisa mengenali mantraku. Suara yang menjawab terdengar tajam. Kalau begitu, cepatlah. Jika batu langit benar-benar ada di sini, maka aku akan segera bisa menembus level ketiga dan mencapai level keempat. Sedangkan untukmu, kau seharusnya bisa mencapai level ketiga. Jangan terburu-buru. Seharusnya sudah di sini. Aku bisa merasakan kehadiran mantraku. Jika kau bisa mencapai level keempat, maka kau akan bisa bergabung dengan tim berburu Gunung Hitam. Kudengar tetua membuat peraturan baru yang mengatakan bahwa siapapun boleh menyimpan hasil buruannya sendiri kali ini. Suara mereka semakin dekat dan terdengar seperti mereka berada tepat di luar. Monyet kecil itu sangat gugup sehingga tidak berani bernapas. Ia bisa merasakan bahwa dua orang di luar itu merupakan ancaman serius. Ia menoleh ke arah Su Ming beberapa kali, tetapi Su Ming tetap menutup matanya. Tubuhnya sedikit gemetar dan cahaya merah darah di tubuhnya semakin kuat. Pembuluh darah keenam tampaknya juga menunjukkan tanda-tanda manifestasi penuh. Namun, tepat pada saat itu, ketemu. Lihat, ada lubang kecil di sini. Itu batu langit. Sedangkan untuk lubang itu, ini dulunya adalah tanah suku berserker api. Ada udara panas di sekitar lubang itu. Seharusnya kosong. Karena kita sudah di sini, sebaiknya kita masuk dan melihat-lihat. Lubang sederhana tidak bisa menghentikanku. Suara mereka terdengar hingga ke dalam gua dan kata-kata mereka membuat wajah monyet kecil itu pucat pasi. Ia menggertakkan giginya dan menatap Su Ming untuk waktu yang lama. Kemudian, ia memperlihatkan giginya dan bergegas keluar dari lubang kecil itu. Seketika itu, suara-suara kegembiraan terdengar dari luar. Ini adalah kera api, dan masih bayi pula, haha. Ini pasti tempat perlindungannya dari dingin. Tangkap dia. Darahnya bisa membantuku memulihkan darahku, dan bulunya akan kuberikan kepada tetua. Setelah itu terdengar tangisan pilu, lalu suara-suara itu perlahan menghilang. Namun di dalam gua, wajah Su Ming meringis marah dan ia gemetar hebat. Kau yang meminta, ini. Su Ming mengangkat kepalanya dan meraung marah.